Baik, saya mulai. Selamat malam GM. Selamat malam para master dan peserta live streaming bersama Grandmaster Roni Irianto. Berikut saya sampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam Zoom. Nama peserta di Zoom mohon menggunakan nama asli. Untuk peserta yang bertanya maupun yang bertestimoni, dipersilakan terlebih dahulu memperkenalkan nama dan berasal dari daerah mana. Selain pembicara dan peserta yang bertanya, mic-nya mohon di-mute atau di-off-kan dulu. Pada malam ini, sudah ada 3 antrian pertanyaan dan testimoni. Untuk itu, saya persilakan Ibu Hendrika Jakarta untuk bertestimoni maupun bertanya. Silakan Bu Hendrika dari Jakarta. Ya, terima kasih Pak Wira. Sama-sama Bu. Ya, selamat malam GM. Selamat malam. Ya, selamat malam para master dan teman-teman kira. Saya Hendrika dari Jakarta. Saya mau testimoni GM. Yang pertama, Jumat pagi kemarin saya dan suami vaksin booster. Kami memang seminggu sebelum berangkat ke Bali, kami memang sudah mempersiapkan akan vaksin booster. Sebelum vaksin, saat antri menunggu, saya afirmasi agar dampak vaksin tidak menyebabkan sakit penyakit pada diri, dan selama aktivitas saya selalu memakai kaos kira. Puji Tuhan GM, hari Jumat kemarin itu hanya pegel sedikit di lengan, tapi tidak terlalu terasa, dan saya bisa aktif normal di hari kemarin sampai hari ini. Saya sehat sempurna. Semalam habis Zoom malah saya sehat banget, tidak mengantuk, dan kayaknya powernya malah full ya, powerful berlebih. Yang kedua, suami malah agak ngedrop nih hari kedua, tadi pagi GM. Setelah vaksin, Sabtu pagi tadi dia bilang meriang dan pusing. Kemudian suami berinisiatif mengalungkan rosario dan menggunakan juga kaos kirak. Lalu saya pijat di kaki sambil saya meniatkan mengalirkan kesembuhan mukjizat Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk meningkatkan stamina dan menghilangkan demam dan pusing kepala. Tidak lupa saya juga afirmasi pemusnah aura terkutuk untuk diri dan suami. Puji Tuhan GM, hanya sekitar 15 menit setelah saya afirmasi dan lakukan pijatan, kemudian mulai berkurang sakitnya dan tidak lama, sekitar 1 jaman dia sudah tertidur pulas dan hari ini sudah normal kembali GM. Ya. Yang ketiga, puji Tuhan masalah saya satu persatu mulai terselesaikan lagi. Satu ini yang agak ruko saya yang di Semarang itu dikontrak oleh orang yang menurut saya kurang baik. Tapi kan saya tidak mau mengambil tindakan yang terlalu keras. Saya hanya bawa dalam doa dan afirmasi, tidak putus-putus. Nah, saya hanya ingin dia tidak perpanjang lagi dan segera keluar karena orangnya itu sudah mulai tidak membayar, bahkan sampai 9 bulan tidak bayar, dan kalau saya hubungi selalu menunda-nunda dan beralasan terus, janji-janji terus, menahan supaya tidak saya suruh keluar, tapi hanya berjanji-janji saja. Nah, kemarin hari Jumat saya dapat kabar dari karyawan saya bahwa orang tersebut sudah mengosongkan rukonya tanpa bilang sama saya. Terus karyawan saya sudah kirim-kirim foto, ruko sudah kosong dan bisa masuk. Saya kira kan tadinya dikunci, dia pergi begitu saja, tapi ternyata bisa ada yang pegang kunci karyawannya, bisa masuk dan bisa foto-foto dikirim ke saya, dan puji Tuhan penantian 9 tahun yang saya membuat saya masalah berat gitu loh GM. Karena mau mengusir kan nggak enak ya. Dulu-dulu suka saya ancam, tapi ancamnya saya mau datang dengan Pak RT. Tapi sekarang saya hanya bawa dalam doa dan afirmasi, akhirnya bisa terselesaikan. Saya sudah lega karena ruko sudah kosong dan dia berjanji hari Selasa nanti mau serah terima dengan karyawan saya. Terus yang keempat GM, ada juga satu permasalahan yang sudah saya tunggu-tunggu selama 2 tahun, masalah pengurusan izin tanah untuk usaha kami di Jakarta. Itu kemarin tertunda-tunda
Nah, itu juga kemarin mulai ada kabar berita bahwa hanya tinggal menunggu SK saja yang belum turun. Mudah-mudahan GM hari Selasa dijanjikan SK-nya turun, bisa surat penerbitan izin tanah tersebut bisa keluar. Mohon berkatnya ya GM. Ya. Terus ada pengalaman spiritual bersama Tuhan Yesus ketika saya menghadapi berbagai masalah yang menurut saya agak menyesakkan dada ya. Tapi saya pasrahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan saya selalu ingat ajaran GM, apalagi doa-doa dan afirmasi dari GM itu sungguh dahsyat ya. Selain doa yang sudah pattern, yang sudah paten, itu terkadang saya tuh kalau sedang berdiskusi dengan suami tuh seperti down ya. Terus saya itu mengalir saja GM. Saya melakukan pujian kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kata-kata dan ucapan yang mengalir seperti kata-kata di doa-doa GM, di afirmasi yang GM buat. Saya sembah Tuhan Yesus Kristus penuh kemuliaan, penuh kuasa. Tuhan Yesus Kristus penguasa seluruh jagat raya dan alam semesta. Saya tidak pernah ragu karena kuasanya akan bekerja. Tubuh saya saat itu langsung bergetar GM, seperti mengalir. Saya mengucapkan kata-kata itu, selalu saya puji-puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak menyangka gitu loh, begitu lancarnya tanpa biasanya membaca. Mungkin karena sering booster rosario ya GM, jadi itu seperti otomatis mengalir di kata-kata saya itu. Dan saya mengalami beberapa masalah tuh mulai terselesaikan sempurna GM. Termasuk yang kemarin saya testimonikan di chat GM ya. Ya. Terus yang mana Ibu? kemarin saya di chat ada share testimoni tentang masalah saya yang sudah selesai. Itu malah saya sekarang ngelupa karena saya kayak udah plong gitu loh GM. Ya saya baru ingat. Oh ya. Jadi waktu itu armada saya ada masalah drivernya, terus akhirnya kami kena kasus lah ya istilahnya GM ya. Nah itu sampai 3 bulan GM itu ke pending aja. Ya seperti biasa saya hanya bawa dalam doa dan afirmasi petunjuk yang GM sering ajarkan di Zoom. Itu saya lakukan, tidak putus-putus, tidak henti-henti. Nah itu ajaibnya kemarin waktu hari setelah saya testimoni sama GM, besoknya saya langsung dapat kabar mobilnya ya tahu-tahu pulang aja, udah ada di garasi gitu loh GM. Bisa pulang secepat itu gitu loh, jadi nggak nyangka gitu loh GM. Itu yang makanya saya bilang ajaib sekali dengan doa dan afirmasi tanpa kita harus bersih tegang dengan orang atau ngotot-ngototan atau ya pokoknya yang menguras tenaga dan pikiran dah GM. Itu masalah-masalah bisa terselesaikan sempurna ya GM. Terima kasih banyak ya GM. Iya. Terus yang terakhir GM, kami ada grup WA lingkungan gereja yang dulu saya pernah cerita sama GM, saya mengadakan misa segala di lingkungan itu. Nah, ada teman salah satu yang memohon doa, minta didoakan untuk kesembuhan kakaknya yang masuk rumah sakit pada hari itu. Seperti biasa, semua mengetik ya doa-doa, dikirimkan lewat WA, semua mengucapkan doa lah. Nah, tidak lupa saya juga kirim doa gitu loh. Nah, saya hanya mengalir saja doanya GM. Kalau yang umat lain kan ya doa biasa lah ya GM ya di gereja. Nah, saya tuh ngetiknya begini GM, untuk Pak X gitu ya. Semoga tangan Tuhan Yesus Kristus menjamah, memulihkan dan mengalirkan kuasa kesembuhan mujizat Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala sakit penyakitnya. Udah saya kasih tanda ini ya tangan. Udah. Nah, Rabu kemarin teman saya itu yang minta didoakan untuk kakaknya itu menelpon saya GM dan menceritakan kakaknya sudah sehat dan mengalami keajaiban saat di rumah sakit. Katanya kakaknya itu melihat Tuhan Yesus hadir di ruangan rumah sakit tersebut dan seketika dia meminta suster mencabut selangnya. Dia teman saya itu tidak cerita detail penyakitnya, tapi dengar-dengar katanya itu pertama kali akhirnya masuk rumah sakit dan cuci darah pertama kali. Nah,
si kakaknya itu meminta dengan lantang, teriak-teriak gitu loh, supaya selang itu dicabut gitu loh. Dia bilang, selang ini, dia bilang sama suster si kakaknya itu, selang ini tidak menyembuhkan saya, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Akhirnya si suster mencabut selang tersebut, dan ajaibnya kata teman saya, yang awalnya dia sakit, kayak nggak bisa bangun, lemes gitu deh. Nah itu bisa duduk dan berdiri. Adiknya tuh cerita sama saya sampai dia nggak enak sama suster-suster di situ. Karena kan kakaknya itu teriak-teriak melihat Tuhan Yesus gitu dia. Ya itu kalau menurut saya itu karena doa saya ya JM ya. Kok Ya, teman saya itu ya. Iya gimana JM? Ya, seperti itu, Bu. Iya, Jadi bisa dibilang doa yang diberkati, doa dari pemurnian itu kan sering ada mukjizat ya. iya saya kaget JM. Kan itu kan hanya di WA ya JM, maksudnya di WA grup semua juga mengucapkan doa ya. Kenapa teman saya itu teleponnya ke saya kayak mengucapkan terima kasih ya doanya ya Mbak Hen, katanya gitu. Ya gitu aja JM testimoni saya. Ya, Terima baik. kasih banyak JM, mohon berkatnya ya JM. Tuhan memberkati. Ya terima kasih Pak Wira. Untuk penanya berikutnya dari Ibu Sisi. Silakan Ibu Sisi. Selamat malam, Malam. Grandmaster. Terima kasih Ya. Pak Wira. Sama-sama, Bu. Saya Sisi dari Jakarta. Saya cuma mau testi Grandmaster. Kemarin yang kita Zoom terakhir itu yang minggu lalu tanggal 18, habis Zoom kan sudah malam jam 11-an di Jakarta ya Pak ya, jam 11-an. Ya. Terus hatinya tuh perih banget, sakit. Mau makan tanggung, udah malam banget ya. Nah, terus udahlah, tidur aja. Terus saking perihnya saya ambil logo kirap yang dari Grandmaster itu saya tempel ke ulu hati. Dalam hitungan menit langsung perihnya hilang. Tapi saya nggak bisa tidur, seger gitu nggak bisa tidur. Nah terus itu apa tuh sampai jam 1-an ya baru tidur. Tapi udah nggak sakit Grandmaster. Terima kasih ya Grandmaster. Ya. Nah, terus saya mau tanya. Ada afirmasi perang rohani. Terus ada afirmasi yang breaking news itu yang tanggal 20. Terus ada yang tadi pagi pemusnahan aura terkutuk. Nah, saya kan biasanya afirmasi kan semuanya ya. Nah, sekarang yang itu pakai yang mana? Ya, pemusnahan aura terkutuk harus ya, Bu ya. Harus itu. Jadi Harus. wajib Terus gitu perang ya. rohani juga ya, perang rohani juga wajib. Itu memang setiap hari dilakukan. Nah, terus kalau yang breaking news wajib juga. Breaking news yang mana itu? Yang tanggal 20, yang hari Senin. Kalau nggak salah pemusnahan aura terkutuk juga itu. Iya, betul. Ya, itu yang hari Senin itu kalau yang hari tadi itu kemungkinan yang semalam Zoom itu ya Bu ya. Ya, itu versi betul, lengkapnya. Ya, itu versi lengkapnya. Versi lengkapnya. Nah, yang tadi kan saya kan akhir-akhir ini ya mungkin udah 1 minggu tuh setengah malam gitu suka bangun, kebangun gitu tenggorokannya tuh gatal banget. Itu apa karena masih ada aura kotornya atau apa ya? Saya bangun biasanya saya ya baca itu perang rohani, kalau stamina nggak berani karena nanti nggak bisa tidur saking segernya. Bisa ini Bu, sekarang ada logo kira ya. Sekalian pemberitahuan ya. Logo kira itu apa, simbol kira itu kan sebenarnya hubungannya sama vibrasi dunia baru ya. Itu dahsyat sekali. Ada hubungannya terhubung dengan dunia baru kan. Jadi saat pakai logo kira atau menempelkan logo kira, di situ memancarkan vibrasi dunia baru yang otomatis memberikan proteksi ya. Proteksi, penyembuhan otomatis, dan mukjizat secara otomatis. Ini saya udah coba, ini kan saya barusan datang kaos baru ya, kaos dengan logo kira baru. Bisa dibilang cuaca di sini tuh ekstrim ya, di Bedugul. Jadi nanti yang ikut retreat disarankan bawa baju tebal ya, baju tebal dan ya perlengkapan yang bisa membuat
tahan dingin ya, karena di sini ekstrim sekali, anginnya kenceng, tapi dingin kayak es batu. Jadi ya gimana ya, mirip di Amsterdam ya seperti itu ya. Jadi kalau nggak terbiasa bisa gampang ngedrop. Nah, pas tadi kaos ini datang, saya coba pakai dan itu dahsyat sekali, stamina jadi sangat sangat kuat. Terus secara di badan yang tadinya dinginnya itu ekstrem bisa lebih stabil seperti itu. Jadi terus cara pakainya ya, kaos ini yang ada logonya harus di luar, jangan ditutup sama baju lain gitu, supaya vibrasinya memancar. Itu ya. Tadi udah saya coba, waktu saya tutup pakai jaket loh, kok malah kayak terkunci dia. Terus ya udah saya coba kaosnya saya pakai di luar. Jadi jaketnya di dalam, kaosnya di luar. Nah, vibrasi memancar lagi dan itu dahsyat. Itu ya. Jadi bisa buat tips ke praktisi. Logo Kira bisa dipakai buat terapi, buat afirmasi, terus buat proteksi, dan nanti waktu saat inisiasi juga bisa sambil pegang logo Kira ya. Coba rasakan bedanya apa gitu. Yang udah punya logo Kira ya. Seperti itu. Terus mau tanya Grandmaster, kalau logo Kiranya kalau misalnya saya laminat boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya? Takut rusak kan biasanya kayak kemarin ya, biasanya kan malam suka bangun tuh. Nah, itu satu-satunya malam kemarin nggak bangun karena sebelum tidur bantalnya saya kasih logo Kira di bawahnya, saya selipin gitu. Nah, nggak gatal, nggak bangun. Nah, biasanya tuh padahal saya udah booster setiap hari, meditasi 3 kuasa, terus perang rohani, pokoknya semua udah saya lakukan ya, begitulah. Ya, jadi seperti itu. Jadi saat kita memakai logo Kira gitu ya, kayak coba nih kaos ada logo Kiranya, itu otomatis badan kayak terbungkus sama vibrasi dunia baru, dan itu dahsyat sekali. Gitu. Jadi kayak semacam terbungkus dengan vibrasi dunia baru. Gitu. Jadi bisa dicoba ya nanti. Gitu Ibu. Maaf, kalau yang belum punya kaosnya bisa coba logo Kira di print, terus di laminating, coba ditempel gitu kan. Ditempel saat itu meditasi atau taruh di dekat kasur waktu mau tidur, seperti itu. Bisa dicoba. Biasanya sih saya taruh di tempat tidur, terus di samping bantal ya. Nah, terus nggak bangun, maksudnya nggak diganggu gitu loh. Dan usahakan logonya jangan sampai ketutupan. Tadi barusan ketahuan, kalau ketutupan dia kayak terkunci dia. Jadi sebaiknya jangan sampai tertutup gitu logonya. Terus mau minta maaf Grandmaster, yang Juli tuh kita berdua nggak bisa hadir karena ada acara keluarga, ada keponakan itu tunangan, jadi memang ya padahal saya tunggu kalau dia batal saya daftar gitu ya, dia nggak batal, kiranya kan dia batal gitu atau dimundurin, saya bisa ke Bali, enggak ya, begitulah. Maaf ya Grandmaster. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ketemu. Ya, terima kasih Grandmaster, mohon berkatnya. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Ya, baik, ini udah jam 10:06 ya. Kita masuk ke doa pencurahan Roh Kudus, kemudian inisiasi. Ya, baik, inisiasi telah selesai. Jadi semua yang mendapatkan inisiasi otomatis telah mampu untuk menyalurkan kuasa-kuasa mukjizat ya, untuk penyembuhan, untuk proteksi rumah, proteksi diri, keluarga, untuk memusnahkan serangan kejahatan, serangan ilmu hitam, dan ya untuk banyak hal ya, untuk keberlimpahan rezeki. Sudah bisa melakukan itu, caranya hanya cukup afirmasi ataupun doa kepada Tuhan, mohon berkat, urapan, pertolongan, bantuan, seperti itu ke Tuhan Yesus ya doanya. Karena
kuasa ini adalah berasal dari Tuhan Yesus, berarti kan doanya ke Tuhan Yesus atau ke Tuhan Allah Roh Kudus atau ke Tuhan Allah Bapa ya. Itu sama. Jadi Tuhan Allah Bapa adalah Tuhan Yesus Kristus di dimensi ketuhanan. Tuhan Allah Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus di dimensi roh atau spiritual. Tuhan Allah Putra adalah Tuhan Allah Yesus Kristus di dimensi fisik. Jadi kalau secara ini ya, secara dimensi-dimensi itu ya, dari urutan yang paling kecil kan ada dimensi fisik ya. Urutan yang paling ini, jadi paling rendah ya. Jadi dimensi fisik, dimensi eterik, dimensi astral, dimensi mental, dimensi jiwa, dimensi roh, baru dimensi dimensi divine ya, dimensi roh, dimensi divine. Di atas dimensi divine adalah dimensi ketuhanan, tapi itu cuma Tuhan yang punya ya, dimensi ketuhanannya. Seperti itu. Nah, secara garis besarnya, dimensi yang ini adalah dimensi fisik, dimensi roh, dan ketuhanan. Seperti itu ya. Jadi, tadi saya jelaskan, Tuhan Allah Bapa adalah Tuhan Yesus Kristus di dimensi ketuhanan. Tuhan Allah Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus di dimensi roh, atau bisa dibilang itu adalah roh Tuhan atau roh Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Tuhan Allah Putra adalah Tuhan Yesus Kristus di dimensi fisik. Seperti itu. Nah, kalau manusia kan paling tinggi adalah roh kan, dari jadi tubuh fisik manusia, jiwanya manusia, roh manusia, seperti itu paling tinggi roh manusia. Gitu. Sementara roh di dimensi ketuhanan itu nggak ada. Cuman Tuhan itu ya, Allah Bapa, ada di dimensi ketuhanan. Kira-kira seperti itu. Ya. Cuman Tuhan Yesus ya yang memiliki dimensi ketuhanan. Gitu. Terus, jadi caranya seperti itu. Untuk semua yang telah mendapatkan inisiasi, otomatis dapat menggunakan kuasa-kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus Kristus. Caranya tinggal diniatkan. Contoh, kuasa rezeki aku niatkan, kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, mengalir pada tubuhku, melalui kedua telapak tanganku, atau melalui cakra-cakra, bisa ya, tinggal diniatkan saja, diafirmasikan. Terus untuk terapi pasien, jadi bisa kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, mengalir ke tubuh pasien, gitu kan. Bisa tangannya diarahkan ke pasien seperti ini, atau nggak perlu, cukup diafirmasi aja. Jadi mengalir ke tubuh pasien untuk apa? Rezeki untuk penyembuhan, berarti kan. Kuasa rezeki bisa untuk penyembuhan, bisa untuk keberlimpahan, bisa untuk proteksi, gitu ya. Jadi kalau belum jelas bisa lihat di video-video sebelumnya ya, video Zoom sebelumnya, bagaimana cara untuk mengakses kuasa-kuasa. Gitu. Ya, baik. Silahkan yang mau bertanya ataupun mau testimoni, dilanjut. Silahkan. Selamat malam, GM. Ya, silahkan. Ya. Saya mau nanya, GM, itu kalau afirmasi, tiap afirmasi dibaca 3 kali sama stamina 3 kali ya? Pasti itu ya? Gimana? Afirmasi itu, afirmasi stamina sama kebutuhan dibaca 3 kali tuh, setiap kali ke afirmasi. Stamina, cukup sekali juga cukup. Tergantung kebutuhan, Bu. Bisa 3 kali, bisa sekali. Oh, Gitu. jadi kalau misalnya afirmasi kerjikan, kan kemarin kapan hari GM ngomong setiap baca afirmasi stamina 3 kali, stamina-nya kebutuhan 3 kali gitu, dibaca aja sekali gitu. Itu 3 kali gimana? Jadi gini, contoh gini ya, kalau stamina kita ngedrop atau tubuh kita lagi sakit parah gitu ya, bisa dibilang stamina dibaca sesering mungkin sampai benar-benar pulih gitu. Nggak ada batasan 3 kali atau berapa kali gitu kan, sampai benar-benar pulih seperti itu. Tapi kalau kita dalam kondisi sehat
dalam kondisi sehat, tapi kita melakukan terapi ke pasien atau afirmasi untuk rezeki atau keberlimpahan. Nah, kita bisa baca afirmasi stamina cukup sekali saja kan kita lagi sehat. Tapi kalau ngerasa pengen staminanya super ya 3 kali gitu, Bu. Gitu ya. Terus tapi untuk kebutuhan untuk penyakit sama kayak misalnya seperti zat inti gitu tuh 3 kali ya bisa ya? Atau Eh, sekali? Kalau ya mempercepat proses penyembuhan penyakit ya stamina minimal 3 kali. Seperti itu Bu. Contoh gini, kena corona ya, kena virus corona. Sekarang berarti kan wajib untuk baca afirmasi stamina. Setelah itu pemusnahan virus corona, terus pemusnahan aura tertutup pembiak virus corona, pemusnahan Raja Iblis pembiak virus corona. Setelah itu selesai semua, nanti bisa staminanya diulang lagi gitu Bu. Diulang, mau dibaca 3 kali boleh gitu. Atau pas nanti jam 2 jam berikutnya atau 3 jam berikutnya dibaca lagi staminanya seperti itu. Kalau proteksi 3 kali ya? Proteksi yang baju sirah itu 3 kali juga atau sekali bacanya? Kalau untuk saat ini ya, teknologi saat ini kan udah canggih tuh ya. Iya. Teknologi saat ini udah canggih, yang paling penting itu kan perang rohani ya. Untuk yang semalam saya kasih itu, afirmasi musnah aura terkutuk dan raja segala raja iblis purba ini, pembiak penyakit seperti itu. Sebenarnya itu udah cukup sih, tapi ada alangkah baiknya tambahkan doa minta perlindungan dari Tuhan Yesus seperti itu. Oh jadi itu kalau itu sesuai kebutuhan, nggak proteksi sesuai kebutuhan ya BGM ya. Sesuai kebutuhan. Oke. Terus aku tanya GM, itu foto logo Kira itu ditambahkan di foto properti itu jadi kan saya tempelkan, saya selipkan di properti saya, di foto properti saya itu saya gerak-gerakan bisa setelah afirmasi saya pindahkan gitu, bisa nggak itu ngefek nggak energinya kalau saya selipkan di logo properti itu? Setelah afirmasi dilepas lagi. Oh gitu. Enggak, saya maunya foto logo Kira. Saya tempelkan di properti saya itu yang saya itu saya selipkan kan di plastik gitu ya. Jadi plastik saya masukkan di foto properti di atasnya itu ada foto logo Kira itu, saya bisa pindahkan, bisa afirmasi saya pindahkan, bisa nggak? Itu apa ngefek energinya? Iya, jadi ya pasti ngefek ya Bu ya. Lebih dahsyat gitu kan afirmasinya kalau dikasih logo Kiraknya. Contoh gini, Ibu properti apa yang mau dijual kan gitu ya. Itu kan penjualan properti kan Bu ya. Iya. Atau ya seperti itu, foto properti itu tempelin logo Kira di situ terus diafirmasi untuk penjualan, itu bisa seperti itu Bu, dicoba. Tapi cuman kalau bisa sih gambar logonya jangan ketutup ya, jangan ditimpa sama lembaran yang lain biar nggak ketutup gitu, biar memancar vibrasinya Bu. Oh jadi logo Kiranya di depan ya, di depan plastik ini ya, terlihat tuh. Halaman luar. Oh, halaman luar. Umpamanya kayak buku gitu kan, kayak buku kan banyak tuh artikel di dalam buku itu. Nah, logo Kiranya cukup di ini aja, ditempel di buku itu, buku yang luar, kan otomatis dia vibrasinya nyamber ke dalam buku itu juga. Oh, jadi kelihatan kalau plastiknya itu ada logo Kiranya gitu aja ya, bawahnya properti gitu ya. Terus enggak, aku yang mau nanya itu boleh nggak misalnya saya pindah setelah afirmasi itu saya pindahkan kemana gitu, ke tempat, jadi saya gerakan gitu loh. Nggak masalah, barangnya mau dipindah kemana nggak masalah sih barang. Yang penting kan logonya udah ditempel di benda itu kan. Oh iya. Oke. Terus itu kapan Spotify-nya itu? Spotify Mas Nyoman itu. Spotify untuk apa itu Bu? Kan saya pernah dulu ngomong Spotify itu game apa yang kalau saya dengarkan itu apa, sambil saya upload barang itu dengarkan itu momennya cepat. Iya. Aduh, belum tahu deh Bu. Oh iya. Bentar, nanti saya coba. Kayak sih
belum mengarah ke sana ya, dibikin semacam rekaman yang bisa didengerin saat apa namanya Bagus juga aktivitas ini. ya. Heeh, Iya ya. belum Kalau mengarah ke sana. soalnya kalau di YouTube kan kita udah dengarkan apa kalau misalnya di Spotify kita bisa mendengarkan sambil anu GM. Mm-mm. Itu Ya, bagus juga podcast. ya. Ya, Nanti saya coba nanya ke tim gimana seperti itu. Bisa nggak seperti itu gitu. bisa lah GM. Ya, Ya ya. Ya terima kasih itu aja GM. Makasih ya. ya, Tuhan memberkati. Ya. Ya, silakan berikutnya. Saya GM. Ya, silakan Bapak. Ini saya mau bertanya, apakah boleh setiap afirmasi kita membuat rekaman suara kita sendiri dan kita terus mendengarkan dari suara itu untuk meditasi juga? Apakah bisa GM? Sebaiknya sih ini Pak, sebaiknya tetap afirmasi langsung ya. Daripada rekaman gitu ya, sebaiknya tetap afirmasi langsung sih. Oh gitu. Ya. Terima kasih GM. Ya, Tuhan memberkati. Ya, silakan berikutnya. Selamat malam JM. Malam. Saya Ibu Sari Martini. Saya Ya. mau testimoni tentang anak yang kemarin. Iya, yang kemarin sakit ya Bu ya. Iya, yang demam itu JM dah dari hari Selasa. Dari tadi pagi udah ini JM udah turun ininya suhu tubuhnya sampai 35 ya, 35,9 gitu. Terus Udah normal berarti ya. Udah normal. Terus tadi itu JM padahal saya udah ini JM udah afirmasi yang JM kasih itu pagi 3 kali, siang 3 kali, sorenya 3 kali. Terus tadi sekitar 6:30 suhunya naik lagi JM, tapi nggak sampai 38, 37,5 itu JM. Sempat ini itu terus apa namanya itu yang sempat naik lagi, terus yang kasih obat, sekarang udah ini si JM udah normal lagi gitu. Tapi ini JM dari pagi tuh jantungnya dia tuh berdebar-debar kencang sekali JM. Dia sampai bilang sakit dadanya gitu. Terus setelah afirmasi saya itu pagi saya bacakan, siang, tadi sore, tadi udah mendingan si jantungnya JM. Nggak lagi kayak gini tuh dug-dug gitu tuh, enggak sampai gitu. Dan dia bilang sudah mendingan gitu. Cuman tadi sebentar sempat naik lagi suhunya, jadi agak ini dia agak gimana ya, gelisah juga GM sempat tadi gitu. Ibu, Tapi dilihat logo dari kira udah punya. keseluruhan sudah ini. Logo kira udah punya. Udah JM. Udah Nah, kebetulan nempelnya di berapa? mana? 2 hari yang lalu. Hah? Kenapa JM? Ditempelnya di mana? Ditempel di mana? Di kamar dia ada ini, tapi nggak di tempat anak tidur di sebelahnya itu tuh salib-salib yang dibikin dulu tuh saya taruh di sana satu, terus yang satunya di foto JM yang dulu itu JM saya depannya nggak apa-apa JM. Coba taruh di tempat anak tidur deh ya, di kamar ya. Coba. Di tempat anaknya tidur JM ya. Ya. Iya JM, nanti saya taruh. Ya. Kalau yang satu yang foto JM dulu yang gede itu boleh ditempel di depannya JM? Boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau misalnya bikin yang gede gitu sama ditempelin yang dulu boleh JM? Fotonya JM kan? Ya. Jadi gini Bu, saya sarankan print sebanyak mungkin itu ya. Yang logo kira itu kecil-kecil nggak masalah. Tempel di area-area yang memang itu si kecil ini tidur atau istirahat gitu ya Bu ya. Atau bermain gitu ya, JM ya. Bisa dibilang dan dekat Ibu juga kan Ibu gampang emosi, gampang nggak stabil kan resiko bocor kan. Resiko gampang bocor, gampang nggak stabil dan aura terkutuk sekarang udah ada di mana-mana kan berarti kan kalau kitanya nggak awas kena gitu. Iya JM. Jadi kalau bisa seperti itu, kalau tadi saya kan saya udah nyoba kan kaos ada logo kiranya. Nah, iya JM ya. Ternyata memang benar vibrasi dunia baru memancarkan vibrasi dunia. Jadi gini, semakin dunia baru semakin kuat, semakin
dekat gitu ya. Dunia Iya, baru JM. semakin kuat, semakin dekat waktunya. Keajaiban dari vibrasi dunia baru itu semakin dahsyat. Berarti kan kemampuan untuk proteksi, untuk penyembuhan, untuk keberlimpahan dari vibrasi dunia baru itu kan semakin dahsyat, Bu. Iya, Berarti kan bisa dibilang dengan ngeprint logo Kira atau simbol Kira itu ditempel di dekat meditasi, atau bisa dibilang ditempel di baju ya. Kalau belum punya kaosnya kan bisa ngeprint, tempel di baju buat meditasi kan, seperti itu. Itu vibrasi dahsyat sekali gitu, Bu. Bisa dicoba supaya lebih stabil ya, karena ini kan vibrasi dunia baru iya, gitu. JM. Iya. Secara Tadi proteksi saya lebih dahsyat daripada proteksi yang Ibu bikin. Jadi Ibu bikin proteksi atau afirmasi lebih dahsyat vibrasinya kalau ada logo Kira, karena di situ memancarkan vibrasi dunia baru otomatis gitu ya, Bu ya. Iya, JM. Tadi kebetulan pas saya inisiasi itu, saya letakkan logonya itu di depan saya, JM, berhadap-hadapan. Dan seketika ini badan saya panas, JM. Terasa tubuh itu berada Terasa di kan? ruangan yang panas ya. Kayak di gini itu, JM, distabilkan kondisi saya tuh seperti itu. Ya. Ya. Terus tadi JM, saya kan beli kaos. Ya JM, tadi kan beli kaos. Kaosnya itu masih gambarnya yang lama, itu logonya yang lama. Nggak apa-apa JM, itu ini tuh sama. Logo lama yang apa itu, Bu? Yang gambar apa nih? Yang ini, yang dulu itu loh JM. Yang ada sayap burungnya itu JM. Yang seperti ini JM. Kebetulan lampunya Oh, itu baru itu, Bu. Itu desain baru. Ini yang terbaru. Terbaru. Oh, gitu. Desain baru, cuman logo Kiranya belum muncul. Coba ada nggak di belakangnya? Belum ada ya? Di bawahnya. Ya. Ada JM Logo Kira. bawahnya. Ya. Ada sedikit JM nih di bawahnya ini. Tapi nggak begitu kelihatan. Ya, Logo ini yang Kira. baru JM. Itu bukan logo. Jadi Ibu mesti bisa bedain mana logo, mana gambar ya. Itu gambar ini apa namanya? Gambar avatar tubuh spiritual. Logo Kira itu ini yang gambar love, ada pedangnya, ada mahkota, itu logo Kira namanya. Yang Ibu pegang itu adalah gambar avatar tubuh spiritual. Berarti ya belum ada logonya berarti kan? Tadi saya udah minta ke ini padahal Kenapa? Ini baru tadi datangnya JM. Iya, itu kan hari yang lalu saya pesan JM ya. Ya. Belum berarti ya. Ya nggak apa-apa. Nanti tadi saya udah ngomong sih ke yang kaos ya, ke tim yang membuat kaos supaya kaosnya ada logo Kiranya gitu. Apa itu logonya di belakang ya, belakang kaos gitu. Itu kan di depan kan ada logonya itu kan? Ada ya? Ada logonya. Ada. Jadi intinya gini, dengan adanya logo Kira. Itu kecil Ya, dengan adanya logo Kira itu kan memancarkan vibrasi dunia baru. Nah, vibrasi dunia baru itu ada hubungannya sama musisat dari dunia baru itu kan gitu. Jadi ya otomatis dia dengan ada logo Kira itu pasti buat afirmasi doa atau proteksi gitu ya, atau penyembuhan itu dahsyat berlipat-lipat karena ada hubungannya sama vibrasi dunia baru gitu. Tadi saya udah minta ke tim yang untuk produksi kaos supaya semua kaosnya ada logo Kira gitu. Tapi yang mungkin yang diproduksi sebelumnya belum ada yang belum ada logonya, nggak masalah sih, tinggal ini aja. Tinggal pesan lagi gitu, Bu. Kalau gitu ya, atau gitu ya, JM. Iya, JM. Ya, itu ada usulan dari Pak Gandung diprintkan ke print digital kaosnya. Bisa, tinggal bawa aja ke bagian digital print seperti itu, ditambahkan. Ya. Atau beli kaos baru lagi aja, kan nggak masalah. Begini JM, saya mohon doanya karena nanti pas retreat tuh kami ikut semua, semoga semua berjalan lancar dan anak saya sembuh nanti, biar ini itu JM. Ya, penting ini Bu ya, logo Kira itu ya Bu ya.
Coba ya, Iya, JM. ya. Semoga Bikinnya semuanya lancar yang ya kecil Tuhan. apa, JM? Kenapa? Iya, JM, terima kasih. Ya, silakan berikutnya. Untuk praktisi baru yang masih bingung, silakan bertanya apa yang masih masih belum paham, silakan ya. Selamat malam, Gwen. Ya, silakan Bapak Picai. Siap. Ini JM mau nanya, kenapa setiap saat inisiasi berjalan sekitar 5 menit itu rasa pegel gelisah pada lutut itu? Oh, itu detok itu Pak. Detok ya. Detok tahan aja. Nanti lama-lama ini kok normal lagi. Detok itu. Oh iya JM. Terima kasih JM, mohon berkatnya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, berikutnya silakan. Selamat malam. Selamat malam Ibu Santi ya. Ya. Iya, mau tanya GM kalau di laminating bisa nggak ya GM ya? Bisa Ibu. Yang penting gambarnya tidak tertutup ya, tidak tertutup dalam arti kalau di laminating kan berarti dia dilapisin plastik ya, plastik transparan kan? Ya, nggak apa-apa, bisa itu. Tidak tertutup Ya, yang membuat gambarnya tidak terlihat gitu loh. Itu yang yang sebaiknya jangan dilakukan. Intinya gambarnya tetap terlihat gitu, Bu. Makasih GM. Ya, Tuhan memberkati. Silakan berikutnya yang mau bertanya ataupun testimoni tentang logo Kira mungkin yang udah nyoba apa yang dirasakan. Ya, silakan Pak. Izin. Ya, Mas, Pak Madi, silakan. Selamat malam Pak JM. Saya malam hari ini sedikit ada gangguan di mata, begitu. Saya sudah beberapa kali juga lakukan afirmasi, tapi belum bisa sempurna kembali. Mohon dibantu GM. Matanya kenapa itu Bapak? Itu memang agak susah melihat lah begitu. Ada sedikit kabur, saya sudah bawa ke dokter juga, afirmasi juga, tetapi masih dalam perawatan. Kalau kata dokter apa namanya itu? Itu di lensa mata yang putih itu ya mungkin kurang ada kerusakan sedikit. Ada kerusakan. Ya, bisa doa ke Tuhan Pak, ke Tuhan Yesus Kristus untuk membuat kerusakan pada lensa itu bisa dipulihkan gitu, diberikan lensa mata yang baru gitu Pak, supaya penglihatannya bisa normal. Seperti itu. Iya. Terima kasih atas saran dan berkatnya, Grand Master. Ya. Tuhan memberkati. Mohon izin bertanya, JM. Mengenai logo Kira, apakah kami boleh membeli kaos, misalkan kaos di digital itu, terus kami print gitu sendiri, misalkan seperti itu, apa boleh, JM? Ya, boleh. Boleh. Buat diri sendiri ya, boleh sih, nggak masalah. Tapi sih lebih baik sih sebenarnya ini ya yang terbaik beli di tim, karena kenapa? Di situ ada sesuatu ya, bisa dibilang sebenarnya masih rahasia, semacam kayak rahasia gitu ya. Jadi tim yang membuat kaos itu dia ada sesuatu semacam vibrasi yang memang beda, yang memang itu tugas dia untuk memproduksi kaos gitu Pak Dewa. Tahu maksudnya ya? Jadi yang memproduksi kaos dia punya sesuatu vibrasi yang ada hubungannya dengan pembuatan kaos itu gitu loh. Itu misi dia gitu ya. Ya pasti hasilnya beda. Kaos yang Bapak print sendiri di mana? Print sendiri di digital printing sama kaos yang diproduksi sama tim pasti beda gitu Pak, karena ada vibrasinya di situ gitu. Siap ya. Itu aja sih yang jadi itu ya bocoran yang bisa saya berikan ya, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih JM, berkatnya JM. Tuhan memberkati. Silakan berikutnya.
Malam, Malam. JM ini masalah logo Kirak itu yang aslinya itu kan warnanya sangat ungu ya, ungu pekat lah dia. Tapi setelah saya print itu dibawa ke percetakan itu di print pakai bukan dari kertas ya, itu dari kain kanvas. Tapi warnanya setelah jadi tidak sepekat yang asli JM. Dia berubah warna jadi bukan ungu lagi, dia menjadi biru JM. Tapi itu sudah jadi dan ukurannya besar-besar JM. Saya buat 3 sih yang besar. Terus itu sudah saya print, sudah saya bingkai. Saya taruh di kampung 1, di sini 1 di kota. Terus itu kemarin pagi dipasang, saya pasang di atas pintu masuk salah satu kamar. Biasanya di sini kan panas sekali ya di Denpasar itu, sampai tidur pun susah, berkeringat. Ya, cuman tadi malam rasanya kok adem, dingin ya. Saya heran juga tadi malam kok nggak ada rasa panas, nggak ada gerah gitu JM. Terus itu yang 4-nya itu saya print biasa aja pakai yang laminating itu, yang pakai plastik yang bening itu rencananya saya mau bawa ke Saudi, kan nggak mungkin saya bawa besar gitu biar gampang dibawa. Terus tapi kenapa warnanya bisa pecah gitu ya JM? Bukan pecah sih, tidak setajam yang aslinya setelah di print JM. Nah itu saya barusan baca di chat dari Pak Gandung ya. Katanya printernya belum dikalibrasi sehingga warnanya berubah. Nanti coba kontak Pak Gandung aja. Gimana? Oh, yang ini sih sudah jadi JM. Berarti saya harus beli baru lagi gitu JM. Nah, nggak masalah sih yang udah jadi itu, nggak masalah kok, vibrasinya masih itu kok, masih bagus kok Bu. Iya ya JM, Ifman itu aja. Cuman saya juga bilang keponakan saya ini hasilnya kenapa warnanya itu tidak setajam yang, maksudnya agak gimana ya? Bisa saya tunjukin JM? Ya silakan. Begini JM hasilnya. Itu JM di pintu saya itu JM. Itu violet itu. Kalau di layar sih kelihatan violet Bu. Ya violet JM, tapi tidak tajam, tidak tidak keras warnanya JM gitu jadinya. Nggak masalah sih, nggak masalah. Yang penting kan khasiatnya. Iya, iya sih JM ya. Itu aja JM, mohon berkatnya saya dan keluarga. Ya, Tuhan memberkati. Malam JM, saya Emi dari Jakarta. Ya. Kebetulan kan logo itu memang saya sudah sempat print ya, terus saya tempel, dan kebetulan kan rumah saya ini penuh dengan gangguan JM. Jadi terutama gangguannya itu di kasur ya. Setiap saya tidur itu dia sering seperti menggigit gitu loh, mencubit apa gitu. Nah, jadi saya tempel logo itu di kasur, dan ditambah lagi selain di depan tempat tidur dan di ranjang, saya tambah lagi dengan logo kecil yang di bawah spray, dan saya baru tahu ternyata kenapa kok masih menggigit terus. Jadi saya siram itu, biasanya kasur saya sering siram juga dengan air garam gitu loh. Dengan air garam, dan kebetulan logonya itu saya buka hari ini, saya baru tahu dari GM tadi, dan saya buka agak rusak. Logo yang saya tempel di spray itu boleh dibuang nggak GM? Ya, nggak apa-apa, ganti yang baru aja. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih GM. Gitu aja. Ya, Tuhan memberkati. Ya, makasih JM. Ya, silakan berikutnya. Saya mau bertanya JM. Ya, silakan Ibu. Ya, saya Bu Sri Sumartini dari Solo. Ya. Begini JM, anak saya itu punya problem begini. Dia kan punya usaha sepatu. Nah, sepatu itu kan didesain oleh timnya. Nah, setiap kali dia itu nandak ke maklun ke itu loh, JM, dimaklunkan ke pabrik kan.
itu kok nggak cocok, nggak pernah adil gitu. Lah kan dia juga agak stres ini saat ini. Nah itu kalau bikin afirmasi bagaimana ya GM? Afirmasinya bunyinya supaya Eh, namanya apa kalau di pabrik, diapain itu, Bu? dimaklun, maklun Maklun. itu ya, maklun itu dari desain ditandake ke pabrik dibuat sepatu, itu namanya maklun. Oh, hasilnya nggak cocok gitu ya? Nah, hasilnya tuh belum dari desain ke pabriknya itu belum ada Kenyataannya. keselarasan, belum cocok. Itu berkali-kali gagal terus. Nah itu bagaimana supaya cocok, itu afirmasinya bikinnya bagaimana? Doa ke Tuhan Yesus Kristus untuk diberikan berkat suci, urapan suci, perlindungan, dan segala bantuan untuk membuat ini upaya dari desain ke apa namanya, maklun tadi ya. Ya. Itu bisa ini mencapai hasil yang sempurna, terbebas dari segala hambatan dan kegagalan, gitu Bu. Ya. Ya. Dan ini terbebas dari, dan minta terbebas dari ini apa namanya, aura terkutuk ya, pembiak kegagalan, pembiak kehancuran. Ya, gitu. Terima kasih GM, mohon berkatnya. Ya, Tuhan berkati. Silakan berikutnya. Malam JM. Malam. Malam, saya mau bertanya JM. Ya. Begini JM, saya kan punya tanah 7 are JM. Terus maunya saya jual, kan itu setengah 3 arenya, yang 3 are itu. Terus begini, setelah saya sudah sudah deal dengan pembeli, sekarang kan si pembeli itu menyelesaikan ke notaris surat-suratnya itu, JM. Ya. Terus di notaris itu begini, JM. Oh, ini tanah produktif sawah. Berarti tanahnya ini tidak bisa dipecah sertifikatnya. Begitu penjelasannya dari notaris. Terus ini katanya padahal yang dulu-dulunya tidak ada seperti itu. Ini katanya ada peraturan baru. Maksud saya, terus dari notaris itu juga begini penjelasannya lagi. Saya usahain dulu ya. Nanti hari Kamis saya kasih info lagi. Terus tadi pagi baru dikasih info. Infonya begini. Saya masih usahain ya, nanti keputusannya hari Senin 2 hari lagi, besok kan Minggu lagi 2 hari. Terus maksud saya mohon yang terbaik, bagaimana caranya saya afirmasi itu JM? Di ini aja Bu, apa namanya, sesuai masalahnya kan. Jadi bisa doa, bisa dengan afirmasi. Contoh gini, doa ke Tuhan Yesus Kristus untuk membuat masalah tanah yang mau dijual itu lancar ya, lancar. Yang hubungannya sama notaris, sama pemecahan sertifikat gitu, semuanya lancar, dilancarkan gitu kan. Seperti itu Ibu. Oh gitu aja ya. Berarti seperti biasa ya, mohon kepada Tuhan Yesus Kristus biar dikasih kelancaran, kemudahan kepada notaris. Begitu, iya. Untuk Terima pemecahan kasih. sertifikat itu ya, tanah itu terbebas dari segala penghambat. Ya. Iya, terima kasih ya. Ya, benar Bunda. Terima kasih JM, terima kasih, Tuhan memberkati JM. Iya. Ya, baik, kita akan masuk ke meditasi 3 kuasa ya.